my body rough. Don't give a fuck about no. You might fuck my lord. You might call my lord. Love gon' set me up. Bitch gon' set me up. Halo guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. Di bahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang Dragon Ball Kakumei chapter 2, di mana di situ Daishinkan mengumumkan kepada seluruh universe akan ada pertarungan multiversal yang lebih besar dibandingkan dengan turnamen kekuatan antar semesta. Pertarungan ini akan dilakukan gara-gara kemunculan lagi Mother of Angel atau ibu dari para malaikat yang sebelumnya sudah dimusnahkan oleh Zeno-sama bersamaan dengan 6 universe lainnya. Gara-gara Android 17 mengajukan permintaan kepada Super Shenron untuk mengembalikan universe yang telah dihancurkan, Super Shenron mengembalikan tidak hanya universe peserta turnamen yang jumlahnya ada 12, tapi mengembalikan juga universe-universe sebelumnya yang pernah dihancurkan oleh Zeno-sama. Nah, kemunculan mereka ini penuh dengan dendam, sehingga mereka ingin mengambil alih kekuasaan Zeno-sama dan juga Daishinkan. Sebelumnya, Daishinkan diperlihatkan sudah membekukan mereka dalam kurungan ruang dan waktu selama 2 tahun, dan Daishinkan sudah meminta kepada seluruh perwakilan multiverse untuk mempersiapkan diri dalam pertarungan multiversal yang akan datang. Apa yang akan dilakukan oleh Z-Fighter? Apakah mereka akan berlatih untuk semakin kuat? Kali ini kita akan bahas Dragon Ball Kakumei chapter 3. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Let's check it out. Scene dimulai dengan perbincangan antara Bulma dan Vegeta. Bulma mengatakan 2 tahun waktu kita untuk bisa mengorganisasikan segalanya sebelum pertarungan multiversal. Vegeta mengatakan ya, dan setiap orang harus menentukan tujuan dan juga peran mereka masing-masing. Vegeta menambahkan, ngomong-ngomong sepertinya kita harus menemukan orang yang bernama Broly ini. Dia punya sangat banyak potensi yang bisa sangat berguna. Bulma mengatakan, bisakah kamu menemukan Broly dan kemudian bawanya ke sini bersama dengan 2 temannya itu, yang satu berwarna hijau dan satu lagi berwarna orange. Mereka harusnya punya nama, Vegeta. Vegeta menjawab, untuk peranku saat ini aku akan mengirim Gohan, Goten, dan Trunks untuk menemui Whis. Sepertinya Vegeta berencana untuk membuat Goten, Gohan, dan Trunks berlatih langsung dengan Whis sehingga bisa membuka seluruh potensi mereka. Di sisi lain, Piccolo terlihat sedang bersemedi alias sedang mengumpulkan kekuatannya. Tiba-tiba ada siluet yang datang dan Piccolo menjawab, ada yang bisa aku bantu? Di tempat lain, ternyata Bulma menghubungi Jaco yang merupakan anggota Galactic Patrol. Bulma ternyata meminta kepada Jaco untuk datang ke bumi, tapi Jaco beralasan jika dia sangat sibuk sehingga Bulma marah. Bulma mengatakan, apa maksudmu? Aku sangat sibuk. Segera datanglah ke sini. Dasar kamu ini egois. Jaco pun tidak punya pilihan lain harus mengikuti Bulma. Salah satu anak buah Jaco seperti ingin tertawa, kemudian Jaco pun marah. Kenapa? Ini hal yang biasa aja. Dia hanya meminta aku untuk menemukan seseorang. Aku bisa melakukannya karena atas dasar persahabatan, benar kan? Temannya hanya diam saja berusaha untuk tidak memancing amarah. Bulma pun kemudian menutup telepon dan mengatakan si Jaco itu beneran ya, dia itu benar-benar menyebalkan, bahkan dalam keadaan perang saja dia bisa menghindarinya atau bahkan kabur dari itu. Vegeta yang saat itu sedang memangku Bula cukup ketakutan dengan amarah Bulma. Vegeta mengatakan bahkan ketika marah, andai ada petarung terkuat pun sepertinya tidak bisa mengalahkan Bulma. Bulma terus mengoceh dan Vegeta pun memutuskan untuk bawa Bula keluar. Bula terlihat menangis tapi Vegeta membiarkannya saja. Ternyata di luar sudah ada Gohan bersama dengan Videl. Gohan mengatakan, hei Vegeta, sepertinya ada sesuatu di dalam. Vegeta hanya menjawab, aku justru berharap itu hanya ada di dalam saja, jangan sampai keluar. Videl pun kemudian membantu Vegeta untuk memangku Bula. Videl mengatakan, jangan khawatir Vegeta, aku akan menjaganya. Di sini kemudian Vegeta menghadapi Gohan. Vegeta mengatakan, Gohan, apa yang kau lakukan selama 2 tahun ini? Apakah kamu akan berlatih atau kamu akan belajar? Gohan menjawab, aku akan melakukan keduanya. Vegeta menjawab, baiklah, sepertinya akan ada satu hal yang harus aku minta darimu. Bagaimana jika kamu berlatih dengan Whis? Kakarot sudah melakukan latihan terakhir dengannya. Aku yakin Whis akan senang jika kamu mau menggantikan Kakarot berlatih dengannya. Adikmu dan juga Trunks sudah memberitahukan kepadaku jika mereka ingin ikut. Gohan pun menjawab, aku minta maaf, tapi sepertinya aku sudah punya rencana itu sendiri apa yang akan aku lakukan selama 2 tahun ini. Ngomong-ngomong untuk Goten dan Trunks, ayah pernah memberitahukan kepadaku tentang mereka harus berlatih di Hyperbolic Time Chamber. Vegeta menjawab, ide yang bagus, aku akan melihat bagaimana perkembangannya. Sekarang bisakah kamu pergi, lalu kamu mencari Krillin, Yamcha, dan Tien? Kira-kira kamu tahu gak mereka ada di mana? Di sini Gohan dengan tersenyum dengan mengatakan, baiklah, aku akan menemukannya. Dia pun kemudian terbang dan pergi ke tempat Krillin berada. Di rumahnya, Krillin saat itu sedang bermain bersama anaknya dan istrinya, yaitu Android 18. Gohan mengatakan, hai Krillin. Krillin menjawab, hai Gohan. Gohan pun mengatakan, katakan kepadaku, apa kira-kira Yamcha dan Tien ada di sini? Krillin menjawab, untung saja mereka sekarang ada di sini. Kata Gohan, baguslah, aku ada yang harus disampaikan kepada kalian semua untuk bisa
mempersiapkan diri selama 2 tahun ini. Kemudian kata Krillin, oh tunggu sebentar ya. Nah saat itulah tiba-tiba ada panggilan kepada Gohan dan ternyata itu berasal dari Vegeta yang juga kedatangan Whis dan juga Beerus. Di sini Vegeta menggunakan tongkat Whis untuk berkomunikasi dengan Gohan dan memberitahukan, aku baru saja diberitahukan oleh Whis. Dia mengatakan kepadaku jika Kakarot saat ini ada di Universe Zero dan Grand Prix telah membukukan universe itu untuk 2 tahun. Terlihat Gohan sangat kaget, begitu juga dengan Goten dan juga Trunks. Di sisi lain, ternyata yang mendatangi Piccolo itu adalah bangsa Namek dari Universe 6 bersama dengan Kaioshin dari Universe 6. Salah satu Namekian Universe 6 yang bernama Saunel mengatakan, jangan pura-pura Namekian, kami ingin mengajukan kita bersekutu untuk selama 2 tahun ini. Kemudian kata Piccolo, kamu yakin aku bisa membantumu? Namekian lain yang bernama Pilina mengatakan, kami berpikir kita semua punya keunikan satu sama lain dan kita harus menggabungkannya. Piccolo pun kemudian menjawab, baiklah, aku setuju, tapi sebelum itu aku harus pergi dan melakukan sesuatu. Sekarang kita beralih ke Bulma yang bersama dengan Jaco pergi ke planet Vampa. Disitulah Bulma bertemu dengan Broly dan juga 2 temannya. 2 temannya itu bernama Celai dan juga Lemo. Celai menyapa Bulma, hai Bulma, dan Bulma menjawab, halo para alien favoritku. Terlihat di sini Bulma langsung menemui Broly dan disitu mengatakan, aku tidak tahu jika dirimu aslinya tidak setinggi itu ya. Celai pun mengatakan, apa yang kamu butuhkan dari kami? Bulma menjawab, baiklah, kalian pasti sebelumnya sudah melihat bola hitam yang muncul di langit kan? Lemo menjawab, oh iya betul. Oh jadi kalian juga merasakan mimpi yang aneh juga ya? Di sini Bulma mengatakan, mimpi? Tapi itu bukan mimpi loh. Itu benar-benar informasi yang disampaikan oleh Grand Prix. Lemo mengatakan, iya betul, dan anehnya kami merasakan mimpi yang sama. Bulma masih mengatakan, aku sih merasanya bukan mimpi. Ini sepertinya sangat aneh. Oh sekarang aku paham. Mungkin saja ketika Grand Prix mengumumkan, kalian semua sedang tertidur, sehingga dia pun masuk ke dalam mimpi kalian dan memberitahukan hal yang sama. Ketiganya langsung kaget. Bahkan di sini Celai mengatakan, jadi itu benar ya? Berarti kita sedang berada dalam perang besar. Saat Bulma akan menjawab, tiba-tiba ada panggilan dari Whis. Kemudian di sini Whis mengatakan, Bulma, aku punya berita buruk. Dan saat mendengar itu, Bulma langsung tidak percaya. Akhirnya kita lanjut kepada pertemuan antara Gohan dengan Yamcha, Tien, Master Roshi, Krillin, dan juga Android 18. Gohan mengatakan, dengarkan semuanya, bahkan tanpa ayah, kita harus memainkan peran kita. Aku sudah tahu latihan apa yang cocok buat kalian. Di sini Master Roshi mengatakan, Gohan, aku memahaminya. Tapi di sini kemudian Krillin memotong dan mengatakan, aku bahkan tidak bisa melakukan apapun ketika turnamen kekuatan antar semesta. Bahkan aku tidak bisa mengalahkan musuh yang sangat kuat. Jadi kamu ingin aku melakukan apa di perang ini, di mana orang-orangnya sangat luar biasa kuat, bahkan mungkin dewa pun ikut terlibat. Aku sebenarnya ingin mengatakan sesuatu seperti Goku, tapi aku bukan orang itu. Di sini Master Roshi mengatakan, aku juga setuju dengan Krillin. Aku ingin bertarung, tapi aku sudah berlatih selama 350 tahun. Aku tidak merasa bahwa aku bisa mencapai progres yang lebih daripada itu. Krillin pun melanjutkan, aku tahu ini tidaklah terhormat, tapi sepertinya aku hanya ingin ada di sini bersama dengan istriku dan Maron. Di sini Gohan pun mengatakan, selama bertahun-tahun Son Goku terus melindungi kita dan mendedikasikan hidupnya untuk melindungi orang-orang yang lemah tanpa keraguan. Jika kamu ingin bersama dengan orang-orangmu, silahkan lakukan saja. Tapi ayahku dan juga triliunan makhluk menunggu kita dan membutuhkan bantuan kita. Di sini sepertinya Gohan menyemangati semuanya. Yamcha pun menjawab, kalau aku karena aku tidak punya keluarga yang perlu aku lindungi, aku akan ikut. Kemudian Tien juga menjawab, betul, aku juga sama. Di sini Android 18 pun mengatakan, ikut aku Krillin. Mereka pun pergi ke kamar untuk membicarakannya secara lebih intens. Di situ mulai ada perdebatan antara Krillin dan Android 18. Android 18 mengatakan, dengarkan Krillin, aku tahu jika kamu ingin keluarga kita di atas segalanya, tapi sekarang ini bukan hanya kehidupan kita. Krillin menjawab, aku tahu, tapi di sini Android 18 langsung memotong dan mengatakan, pilihan apapun yang akan kau buat, aku akan mendukungmu dalam keadaan apapun. Jika kamu ingin memilih untuk bertarung, aku juga akan bertarung, dan jika kamu ingin memilih untuk diam, aku pun akan diam. Krillin pun terlihat kaget mendengar hal itu, tapi dia sepertinya menemukan pilihan di mana dia akan bertarung. Di sini kita kembali lagi ke tempat di mana Vegeta dan teman-temannya bersiap-siap. Di sini Trunks berbicara kepada Bula, Bula, aku tahu 2 tahun itu sangat lama, tapi aku berjanji aku akan segera kembali secepat mungkin. Jadilah anak gadis yang besar. Aku yakin kamu akan jadi putri kecil yang sangat kuat. Di sini kemudian Vegeta mengatakan, ayolah Trunks, itu sudah cukup. Akhirnya Vegeta pun memegang Bula. Saat Trunks keluar bersama dengan Whis dan juga Goten, ternyata Vegeta juga bicara dengan Bula. Jangan khawatir putri kecilku, ayah akan kembali. Vegeta pun menitipkan Bula kepada kakeknya, alias ayah dari Bulma. Terima kasih sudah menjaganya. Di sini ayah Bulma mengatakan, ayolah, itu hal yang wajar. Dia ini kan cucuku dan tentu saja itu adalah hal yang sangat menyenangkan buatku. Terlihat di sini Trunks memberikan pelukan terakhir terhadap Bula dan kemudian Vegeta pun masuk ke dalam satu barrier yang
sebenarnya adalah kubus transportasi yang disiapkan oleh Wish untuk membawa mereka ke tempat planet Beerus. Vegeta mengatakan Gohan dan yang lainnya pasti tidak akan lama lagi muncul. Dan benar saja, Tenshinhan atau Tiens, Yamcha, Krillin, dan Gohan bersiap-siap untuk terbang. Sedangkan Muten Roshi bersama Android 18 memilih untuk tinggal di bumi bersama dengan Moron. Mereka pun akhirnya terbang untuk pergi ke tempat Vegeta. Berkata, apakah semuanya sudah ada di sini? Sekarang programnya seperti apa? Dan di sini Gohan pun mengatakan, ya, semuanya sudah ada di sini. Mari kita mulai dengan Universe 9. Vegeta pun mengatakan, Universe 9, mengapa kamu ingin ke sana? Di sini kemudian Gohan mengatakan, oh tentu saja, Yamcha, Tien, dan Krillin, kalian akan pergi dan bertemu dengan Trio of Dangers. Aku sudah lama tidak berkomunikasi dengan mereka, tapi aku yakin mereka akan menerima kedatangan kalian. Yamcha mengatakan, Trio of Dangers, benarkah? Gohan pun menjawab, iya, dan mereka bahkan pernah membuat daging cincang dari tubuh Cell dan juga Majin Buu. Yamcha mengatakan, maksudmu mereka itu kan 3 musang yang bertarung dengan kemampuan unik itu? Betul, kata Gohan. Baiklah, aku tidak terlalu terkesan dengan Trio of Dangers itu, dan aku bisa mengalahkannya dengan tanganku sendiri. Di sini Tien pun mengatakan, aku sarankan padamu jangan terlalu sombong, Yamcha. Akhirnya mereka pun bersiap-siap untuk terbang bersama dengan Wish. Di sisi lain, di planet Vampa, akhirnya Broly dan timnya pergi bersama dengan Bulma dan juga Jaco untuk mulai menjalankan rencana mereka. Akhirnya para Z-Fighter sampai di Universe 9, tepatnya di planet Kalamen. Hanya saja mereka melihat jika planet itu dipenuhi dengan awan yang sangat tebal, yang seperti tiap harinya ada badai yang sangat besar menyelimuti planet itu. Gohan pun mengatakan, ini aneh sekali, planet ini terlihat sepenuhnya tertutupi oleh awan dan juga badai. Kemudian Wish mengatakan, ya memang benar, planet Kalamen ini memiliki lapisan atmosfer yang sangat tebal yang dipenuhi dengan awan dan di dalamnya ada badai yang tidak ada hentinya. Krillin pun bertanya, kira-kira seberapa tebal lapisan awan itu? Wish pun menjawab, lapisan awannya setebal 3000 km atau setengah dari jari-jari planet itu. Krillin sangat kaget. Hah, setebal itu? Bagaimana caranya kita bisa masuk? Kemudian Wish pun mengetukkan tongkatnya dan akhirnya terbentuklah lubang yang sangat besar yang bisa mereka masuki. Dan lubang itu juga menciptakan cahaya yang sangat terang yang bisa menyinari planet itu yang sudah sangat lama tidak pernah disinari oleh cahaya. Mengatakan, saatnya kita pergi. Ayo, Gohan, Yamcha, Tien, sekarang waktunya. Kemudian Gohan mengatakan, tidak, aku akan turun di penghentian selanjutnya. Yamcha mengatakan, oh jadi kamu sudah memutuskannya ya? Baiklah, Gohan menjawab, betul, aku tahu tempat yang lebih baik untukku. Tien pun mengatakan, semoga beruntung Gohan. Akhirnya mereka pun berpisah, di mana di sini Tien, Yamcha, dan Krillin masuk ke planet Kalamen, sedangkan yang lainnya mulai bergerak. Ternyata kali ini Vegeta ingin pergi ke Universe 6, yaitu ke planet Sadala, di mana di situ para bangsa Saiya masih ada. Dia pun sampai di sana dan para bangsa Saiya pun langsung kaget dengan kemunculan Vegeta. Mereka mempertanyakan teknologi seperti apa itu, tapi kemudian ketika mereka bertemu dengan Vegeta, mereka langsung mengatakan, oh ternyata kamu adalah bangsa Saiya. Kemudian di sini Vegeta langsung memukul orang itu dan mengatakan, bangsa Saiya, aku ini pangeran Saiya. Dasar bodoh. Yang lainnya pun langsung mengatakan, jika kamu ingin kami bertarung denganmu, kami siap sekarang. Vegeta mengatakan, kalian semua sekumpulan orang lemah. Kekuatan kalian tidak lebih dari 1000. Aku agak sedikit menyesal datang ke sini. Sekarang kita lanjut ke Goten dan juga Trunks yang akhirnya dibawa ke planet Beerus. Trunks mengatakan, lihat Goten, itu adalah planet Beerus. Goten menjawab, oh ternyata itu sangat kecil, lebih kecil daripada yang aku pikirkan. Tapi aku tidak peduli. Rasanya sangat keren kalau kita punya planet sendiri ya. Beerus pun terlihat seperti akan menyambut kedatangan mereka. Di sini Beerus mengatakan, wow, ada apa ini? Wish mengatakan, ayolah Tuan Beerus, jangan terlalu kasar. Beerus mengatakan, aku tidak peduli. Ini bukan klub tempat bermain para saya ya. Pulanglah, aku tidak mau ada anak-anak di tempatku. Di sini Goten mengatakan, apa? Klub bermain? Kamu yakin? Di sana ayahku sedang berada di ambang kematian, tahu? Beerus mengatakan, dengan kata lain, ayahmu itu adalah makhluk fana. Ayahmu itu adalah satu hal yang tidak terlalu dikhawatirkan dalam skala perang sebesar ini. Lagian, orang keras kepala seperti Goku mungkin akan segera mati sekarang atau kapanpun. Goten langsung terpacu dan akhirnya dia menyerang dengan kekuatan penuh di mode Super Saiyan. Tapi dia kemudian ditahan oleh Trunks. Trunks mengatakan, jangan gila Goten. Di situ Trunks berusaha menahan Goten dengan mode Super Saiyan juga. Tapi di sini Goten mengatakan, minggirlah Trunks. Mereka berdua belum menyadari kekuatan dari Lord Beerus. Ternyata tanpa Trunks perlu menghadang Goten, Beerus dengan entengnya langsung memegang kepala Goten seperti dia sedang memegang bola bowling dan dia lemparkan sejauh mungkin bahkan sampai Goten terhempas ke salah satu bulan di planet Beerus. Goten yang tidak bisa bergerak hanya mengatakan, ini belum selesai Beerus. Belum juga selesai Goten bicara, Beerus sudah muncul lagi dalam sekejap dan kemudian dia memegang kepala Goten dan terlihat Beerus seperti akan menggunakan teknik Hakaishin. Tapi ternyata dia hanya menggertak saja. Di sini Beerus hanya menggunakan satu sentilan saja sambil mengatakan kepada Wish, aku tidak mau ada mereka di sini. Tidak ada
ada lagi pengunjung ke planetku. Berlatihlah di tempat yang lain. Whis hanya menjawab, baiklah tuan. Sementara di Universe 9, Yamcha, Krillin, dan juga Tiens mencoba menyapa salah satu penduduk di sana. Permisi, apakah ada yang bisa memberitahukan kami? Kami membutuhkan bantuan. Di sini Krillin mengatakan, ini sepertinya mereka tidak mengerti bahasa kita. Padahal harusnya Bergamo, Lavender, dan Basil harusnya mengerti kita. Ternyata mereka terdengar oleh Lavender, Bergamo, dan juga Basil. Basil mengatakan, Bergamo, Lavender, lihat, apakah mereka bukannya orang yang berasal dari Universe 7? Apa jangan-jangan mereka yang menciptakan lubang besar di langit seperti yang anak-anak katakan kepada kita? Kita pergi ke planet Sadala, di mana Vegeta dengan mudah berhasil mengalahkan ratusan bangsa saya. Saat itulah Caulifla datang. Caulifla yang kesal karena orang-orang yang berhasil dikalahkan begitu kaget dengan kemunculan Vegeta. Di sisi lain, pesawat Zeko ternyata juga membawa Broly dan yang lainnya ke planet Sadala di Universe 6. Akhirnya mereka pun sampai. Sekarang kita masuk ke Universe 11, di mana ternyata ada ritual untuk memindahkan posisi Hakaishin dari Belmod kepada Toppo. Kita sudah tahu sebelumnya jika Belmod memang berencana untuk pensiun, dan ternyata saat itulah yang tepat untuk Belmod melakukan rencananya itu. Mark Kadeta mengatakan, walaupun sudah mentransfer posisinya sebagai Hakaishin, Lord Belmod tidak akan kehilangan kekuatan Hakaishinnya. Tapi karena dia sudah menjadi Hakaishin selama 3.2185 tahun, dan kekuatan immortality itu adalah kekuatan yang menempel pada posisi Hakaishin, maka dia akan kehilangan keabadiannya. Di sini Toppo sedikit kaget dengan informasi itu. Belmod mengatakan, baiklah, apakah aku akan mati setelah itu? Siapa tahu. Lagi pula, aku juga sudah hidup sangat lama, bahkan untuk spesiesku sendiri pun sudah tidak ada lagi yang tersisa selain hanya diriku sendiri. Belmod mengatakan kepada Toppo, aku belum memberitahukanmu tentang hal itu, tapi kalian bertiga adalah para warrior yang sangat aku hormati. Di sini Toppo pun merasa bahwa sudah waktunya untuk dia mengambil alih posisi Hakaishin. Baiklah, aku siap. Akhirnya ritual pun dimulai dan pentransferan posisi Hakaishin pun dijalankan. Di sini kita bisa melihat Belmod dan juga Toppo seolah-olah dihantam oleh kekuatan yang sangat besar, di mana pada akhirnya nantinya Toppo akan benar-benar menjadi Hakaishin Universe 11 yang baru, dan Belmod pun sudah selesai menjadi Hakaishin. Terlihat di situ ada Jiren dan Dispo yang mendampingi Toppo. Saat ritual sedang dijalankan, Dispo merasakan kemunculan sesuatu. Dia pun memutuskan untuk berlari ke tempat di mana kemunculan itu, dan tanpa diduga setelah ritual selesai, pada akhirnya resmi Toppo menjadi Hakaishin yang baru. Tapi Belmod terlihat sangat gosong. Mark Kadeta mengatakan, apa yang kau rasakan Toppo? Toppo hanya menjawab, aku merasakan hal yang bagus. Tapi kemudian dia begitu kaget ketika melihat Lord Belmod sangat gosong, seolah-olah seperti habis dihantam oleh petir yang sangat kuat. Hakaishin Toppo pun mengatakan, Lord Belmod, ada apa denganmu? Sambil dia berusaha untuk membantu Belmod. Di sisi lain, pada akhirnya Gohan pun muncul bersama dengan Dispo, dan terlihat di sini Gohan ingin belajar langsung kepada Jiren dan juga Hakaishin Toppo untuk memaksimalkan potensi kekuatannya. Gohan mengatakan, aku tidak tahu dan aku juga tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tapi kita tidak punya banyak waktu. Aku rasa kalian tahu jika aku akan menawarkan sesuatu. Apa yang kira-kira akan Gohan tawarkan, dan persiapan apa yang sepertinya akan mereka lakukan untuk menyambut perang multiversal yang akan datang dalam waktu 2 tahun kemudian? Kita akan lanjutkan nanti di Dragon Ball Kakumei Chapter 4. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih.